Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 Gita Wirjawan mundur dari jabatannya. Gita memutuskan mundur untuk menghindari konflik kepentingan karena dirinya merupakan salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Kabar mengenai mundurnya Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan sebenarnya sudah santer terdengar dalam beberapa hari terakhir. Beberapa pernyataan mundurnya Gita sebagai Menteri awalnya beredar di akun media sosial seperti Twitter milik Gita. Dan baru siang tadi akhirnya Gita Wirjawan secara resmi menyatakan pengunduran diri sebagai Menteri Perdagangan. Melalui keterangan pers yang digelar di Gedung Kementerian Perdagangan, Gita resmi mengundurkan diri mulai 1 Februari 2014. Saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia efektif 1 Februari 2014. Mengingat betapa pentingnya konvensi Partai Demokrat bagi kepentingan bangsa, saya sudah merasa selayaknya jika saya mencurahkan seluruh energi dan waktu untuk menyukseskan upaya mulia ini. Pengunduran diri ini didasari dari atau oleh kesadaran etis tentang besarnya konflik kepentingan jika saya terlibat penuh dalam proses politik selama konvensi, sementara pada saat yang sama tetap menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Menteri Perdagangan. Gita Wirjawan menjabat posisi Menteri Perdagangan sejak 2011 menggantikan Mari Elka Pangestu. Saat ini, Gita merupakan salah satu kandidat dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Beberapa pihak menyebut bahwa Gita adalah salah satu kandidat potensial dari total 11 kandidat peserta konvensi Demokrat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, dan kita langsung saja berbicara dengan Gita Wirjawan, ini yang akan mengundurkan diri resminya pada 1 Februari besok begitu. Selamat malam, selamat petang Pak Gita. Selamat petang Pak Gita. Selamat petang, ya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Pak Gita. Pak Gita, ini sebuah kejutan, meskipun ada beberapa orang yang melihat, karena Pak Gita juga sempat ingin mengundurkan diri ketika konvensi Demokrat akan digelar pada saat itu. Nah, ini alasan yang pastinya kenapa ini Pak Gita mengundurkan diri dari Menteri Perdagangan begitu? Alasannya tidak beda dengan alasan yang saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden sebelumnya, bahwa keberadaan saya di kabinet dan partisipasi saya di konvensi itu membuahkan persepsi benturan kepentingan, dan tentunya seperti yang didengar atau diberitakan sebelum-sebelumnya ini sudah saya sampaikan benar, tapi waktu itu memang belum diperkenankan, dan alhamdulillah ini telah diperkenankan oleh Bapak Presiden, tentunya untuk kepentingan saya bisa lebih fokus untuk proses politik ke depan ini secara khusus konvensi. Ya, Pak Gita, kemudian ada juga banyak pertanyaan muncul. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak pada saat sebelum konvensi dimulai? Kalau Anda memang mau fokus, mundur pada saat itu, bukan sudah waktu yang sudah sangat dekat dengan pemilihan sekarang? Saya sudah menyampaikan hal yang sama sebelum konvensi dimulai dan selama konvensi mulai, tapi tentunya ini menunggu perkenan Bapak Presiden, dan akhirnya diperkenankan, dan saya bangga saya bisa menyelesaikan tugas saya, amanah saya sebagai Menteri Perdagangan, dan rekam jejaknya dari sisi kebijakan-kebijakan yang cukup positif ini kelihatan, dan fondasi untuk kedepannya di Kementerian Perdagangan ini juga cukup baik, dan tentunya terjamin kesinambungan postur kebijakan yang ada di Kementerian Perdagangan. Ya, jadinya 3 bulan ke depan ini saya akan insya Allah bisa lebih fokus untuk memenangkan konvensi. Ya, Pak Gita, tadi dikatakan bahwa niat ini sebenarnya jauh-jauh sebelumnya, cuman belum disetujui. Jadi sebenarnya dalam waktu belakangan ini, kapan persisnya Anda bicara ke Presiden, dan apa reaksi Presiden ketika mendengarkan pernyataan mundur Anda? Ini 2 atau 3 hari yang lalu saya sampaikan ke beliau
dan beliau menyetujui, tentunya bukan menyetujui keputusan saja, tapi alasan kenapa saya mau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri, karena memang saya melihat saya akan mau lebih fokus untuk urusan konvensi ke depan, dan prospek untuk memenangkan konvensi ini saya rasa akan lebih tinggi kalau saya fokus full time di konvensi. Ya, Pak Gita, Anda sempat mengatakan kalau misalkan Anda masih merangkap sebagai Menteri Perdagangan, ada potensi benturan kepentingan begitu. Ini benturan seperti apa sih, Pak Gita? Ya. Ya, tentunya banyak omongan sebelumnya, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pencitraan dan segalanya, itu saya rasa kurang enak didengar. Tapi saya selama ini memastikan apapun yang saya lakukan sebagai Menteri Perdagangan adalah untuk kepentingan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, untuk kepentingan meningkatkan ekspor, untuk kepentingan merevitalisasi pasar tradisional, untuk kepentingan perlindungan konsumen, dan ini semua tercermin dalam peraturan menteri, kebijakan, dan kita juga sempat menyukseskan penyelenggaraan WTO. Kita juga sukses menuntaskan pembahasan substansi RUU Perdagangan yang insya Allah ini akan sangat pro rakyat, dan itu terbukti dari apapun yang kita lakukan dari sisi kebijakan. Tapi persepsi kadangkala itu ya tetap aja terjadi. Nah, ini saya rasa secara etis lebih baik kalau saya memang tidak berkecimpung di Kementerian Perdagangan dan saya 100% fokus di proses politik di konvensi ini. Ya, Pak Gita, dari kalangan dalam di Kementerian Perdagangan memang ada hal atau prestasi yang telah Anda raih, tapi mengundurnya dirinya Anda pada dekat waktu sekitar 3 bulan dah masa jabatan yang efektif ini disesalkan banyak pihak, terutama ada sejumlah kasus yang cukup mencuat saat ini adalah bagaimana beras impor gitu ya, beras impor dari Vietnam yang sempat dipermasalahkan. Ini bagaimana Anda menghadapi ini, Pak Gita? Ya, ini beras impor dari Vietnam ini diwacanakan oleh seorang pedagang sewaktu kunjungan oleh Pak Menteri Perekonomian dan Wakil Menteri Perdagangan dan teman-teman lainnya, dan lagi ditelusuri ya apakah ini laporannya benar, dan tentunya sistem yang ada di Kementerian Perdagangan itu sanggup untuk menyikapi termasuk menindak apabila terbukti importir yang kita berikan izin ini betul-betul melakukan pelanggaran. Tapi tentunya tidak tertutup kemungkinan bahwa kalaupun berasnya ini ada dan datang dari luar, ini bisa lewat mungkin pelabuhan tikus yang seringkali sulit terdeteksi. Dan izin yang kita keluarkan itu benar, dan itu berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Ya. Dan saya yakin bahwa Kementerian Perdagangan itu sanggup untuk menyikapi dan mencabut izin importir terkait apabila perlu dan terbukti. Ya, Pak Gita, ini ada juga banyak pihak yang mengaitkan bahwa kemunduran Anda ini dari jabatan bukan hanya karena alasan konvensi Partai Demokrat, tapi juga untuk mundur dari hingar-bingar kasus impor beras dari Vietnam ini. Tanggapan Anda bagaimana? Reaksi Anda terhadap hal ini bagaimana? Tadi saya sudah berikan jawaban yang cukup jelas. Ya, itu kan teknisnya, tapi bagaimana reaksi Anda bahwa Anda dikaitkan dengan suap impor, kemunduran diri Anda terkait dengan hal ini, bukan hanya fokus karena konvensi Partai Demokrat? Saya menghormati demokrasi dan saya menghormati siapapun yang punya opini apapun mengenai siapapun. Tapi saya sekali lagi menggarisbawahi pesan sebelumnya. Ini wacana dari salah satu pedagang dan akan disikapi kalau terbukti telah terjadi pelanggaran. Pak Gita, kita tahu ada banyak sekali calon dan sistemnya sangat bisa menyikapi itu. Ya, Pak, ini di konvensi Partai Demokrat ini banyak nama, ada 11 nama. Apakah dengan mundurnya Anda ini merupakan bagian dari strategi lah untuk meningkatkan elektabilitas Anda jelang Pilpres? Insya Allah begitu. Jadi beneran itu salah satu strateginya, Pak ya. Nah, dari sebanyak ya, perlu digarisbawahi, saya akan fokus di konvensi. Saya rasa itu terkait dengan kepentingan saya untuk meningkatkan elektabilitas saya. Ya, Pak, ada 10 peserta lainnya. Anda bilang bisa fokus dan bisa
menang dengan ini? Seberapa besar keyakinan Anda dengan fokus, dengan mengundurkan diri, Anda bisa memenangkan konvensi Partai Demokrat? Saya cukup yakin untuk memenangkan konvensi. Kalau boleh menilai Pak Gita, siapa sih lawan terberat Anda Pak di dalam konvensi Partai Demokrat menurut Anda? Saya rasa 10-10-nya yang lain ini sangat tangguh. Sangat tangguh, Pak. Ya. Pak, kemudian ada pernyataan yang menarik. Bagaimana Ya. salah satu kandidat juga yang sempat diminta untuk mengundurkan, bukan diminta, tapi lebih baik itu mengundurkan diri atau pilih menjadi menteri begitu. Tapi ini jawabannya menarik. Bagaimana salah satu kandidat ini memilih untuk menjadi menteri dibandingkan naik begitu menjadi capres atau di dalam konvensi Demokrat. Anda sendiri bagaimana Pak menanggapi hal ini? Saya mengapresiasi konsep konvensi ini. Ini mulia sekali karena ini bisa menyajikan pilihan bermutu kepada 250 juta rakyat yang ada di Indonesia. Dan saya yakin yang menang di konvensi ini akan merupakan calon pemimpin yang baik sekali untuk rakyat secara keseluruhan. Pak Gita, kalau melihat sejarahnya di Demokrat 2004 dulu Pak SBY ketika itu jabatan Menko juga sempat mengundurkan diri. Apakah mungkin ini juga cara Anda yang sama untuk mengikuti langkah ini? Tidak, ini konsisten dengan pemikiran saya sebelumnya. Sewaktu saya mengambil keputusan untuk ikut di konvensi, bahwa saya harus fokus di konvensi. Ya, kemudian Pak Gita, di Kementerian Perdagangan sendiri, kira-kira apakah masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan? Mengingatkan ini 3 bulan lagi dan Presiden pun akan kesulitan untuk mencari pengganti Anda, begitu kan? Ada 250 juta rakyat yang saya rasa itu banyak sekali calon-calon yang bisa dipilih oleh Bapak Presiden untuk menggantikan saya. Ya, Pak Gita. Ya, rencananya Anda hari ini akan segera untuk melakukan lagi apa yang kita sebut persiapan untuk konvensi Capres Demokrat begitu ya. Ini apalagi yang telah Anda persiapkan Pak untuk menghadapi ini? Kita tadi disebutkan ada 10 kandidat lain yang sudah dengan strateginya masing-masing untuk meraih nanti kursi Pak. Hari ini saya akan makan malam bersama keluarga, tapi setelah itu saya akan lebih sering berkunjung ke daerah untuk bisa mendengar suara rakyat. Ya, lantas bagaimana reaksi keluarga Pak Gita dengan kemunduran Anda sebagai menteri? Alhamdulillah semenjak saya masuk pemerintah sampai saya mengambil keputusan untuk keluar dari pemerintah, istri dan anak, ibu dan mertua sangat mendukung. Alhamdulillah. Ya. Pak Gita, kalau boleh tahu kriteria menurut Anda sebagai seorang calon presiden ya, peserta konvensi, apa sih Pak seseorang itu kriterianya bisa memenangkan untuk di konvensi dan juga di skala nasional? Kalau menurut Anda, apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Wah, kalau saya bilang sih kriteria untuk menjadi pemimpin Indonesia harus muda. Karena memimpin 250 juta manusia tuh nggak gampang. Jadi orang tua nggak usah ya Pak ya? Dan tentunya perlu integritas, moralitas, dan juga kecerdasan. Ya, dan ya banyaklah anak-anak muda yang pengen jadi pemimpin. Artinya yang tua-tua ini udah nggak pantas lah maju sebagai calon presiden ya Pak ya? Saya menghormati opini siapapun, tapi kalau ditanya opini saya rasa pemimpin ke depan harus muda. Oke, Pak Gita, sebagai orang muda, mudah-mudahan Anda sukses untuk mencapai tujuannya Pak Gita ya, dan juga memilih untuk mengundurkan diri, mudah-mudahan jadi pilihan yang tepat untuk Anda. Sama-sama. Ya, selamat datang Pak Gita. Juga untuk TV One. Ya, depan. Terima kasih Pak Gita, selamat sore.